Setelah buron hampir 2 pekan, Miftah Fahmi dan Cahya Nurdiansyah tak bisa berkelit lagi. Usai ditangkap Satuan Reskrim Polres Cimahi di Kampung Cangkuang dan Kampung Bojong, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Menurut AKP Teguh Kumara, Kasat Reskrim Polres Cimahi, kasus ini bermula dari laporan warga yang menemukan sesosok jenazah perempuan tanpa identitas di aliran Sungai Citarum pada Rabu 1 Oktober 2025 sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, korban belum diketahui identitasnya. Namun setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pencocokan sidik jari, diketahui bahwa korban adalah Lis Nur Parida, seorang TKW yang baru kembali dari Malaysia. Hasil penyelidikan menunjukkan Lis terakhir kali berkomunikasi dengan keluarganya pada 27 September 2025 melalui pesan WhatsApp. Dalam pesannya, korban sempat meminta doa agar selamat dalam perjalanan pulang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun, keesokan harinya korban tak lagi merespon pesan keluarga. Awalnya, pesan WhatsApp masih berstatus terkirim. Namun pada 29 September 2025, pesan sudah tidak tersampaikan sama sekali. Dari penelusuran kepolisian, diketahui korban dijemput oleh 2 pria di Bandara Soekarno-Hatta. Salah satunya adalah Cahya Nurdiansyah, teman dekat korban, yang mengajak rekannya Miftah Fahmi untuk membantu melancarkan aksi keji tersebut. Menurut Teguh, setelah dijemput, korban dibawa menggunakan mobil Daihatsu Terios putih bernomor polisi D1018 VBY. Dalam perjalanan, Cahya mengemudi, korban duduk di kursi depan dan Miftah duduk di belakang. Saat kendaraan berhenti di rest area, Miftah menjerat leher korban dari belakang menggunakan tali jaket hingga tewas. Jenazah korban kemudian dibawa berkeliling hingga ke wilayah Garut sebelum akhirnya dibuang ke aliran Sungai Citarum untuk menghilangkan jejak. Teguh menambahkan, Cahya nekat melakukan pembunuhan karena takut tidak mampu mengembalikan uang hasil jerih payah korban selama bekerja di Malaysia. Selama 3 tahun bekerja, korban rutin mengirimkan uang sekitar 80 juta rupiah untuk dititipkan kepada Cahya. Namun uang itu habis digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang pribadi. Warga bahwa ada penemuan jenazah yang ditemukan di aliran Sungai Citarum, sehingga kami dari Satreskrim Piket Satreskrim Polres Cimahi beserta Inafis dan juga di backup dan dibantu oleh Inafis Polda Jabar melakukan cek dan olah TKP ke aliran Sungai Citarum, dan di mana ditemukan bahwa terdapat satu jenazah perempuan yang pada saat itu masih belum ditemukan identitasnya. Akhirnya kami melakukan serangkaian penyelidikan sehingga dari sidik jari korban kami mendapati bahwa korban adalah saudari IN, inisial IN, yang pada saat itu memang baru kembali dari Malaysia. Yang kebetulan yang bersangkutan korban ini adalah salah satu TKW yang bekerja di Malaysia. Curi dari kedatangan korban pertama kali di Indonesia, dan kami dapati bahwa memang di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, korban dijemput oleh 2 orang laki-laki yang merupakan, satu diantaranya merupakan teman dari korban sendiri. Atas dasar itu, akhirnya kami melakukan pengejaran
dan didapati bahwa dalam hal melakukan perbuatan dugaan pembunuhan ini dilakukan oleh dua orang atas nama inisial MF dan CN, di mana CN merupakan teman dekat dari korban dan MF merupakan teman dari saudara CN yang memang sengaja diajak oleh saudara CN untuk menjadi eksekutor atau untuk melakukan pembunuhan. Jadi kronologisnya, pada saat sudah naik ke dalam kendaraan yang sudah berhasil kami amankan yaitu kendaraan roda 4 merek Daihatsu Terios warna putih, nomor polisi D1018 VBY. Setelah naik ke dalam kendaraan, kemudian di dalam perjalanan dengan posisi CN sebagai pengemudi, kemudian korban di kursi penumpang bagian kiri, dan kemudian MF selaku eksekutor duduk di belakang korban. Nah, kemudian dalam perjalanan setelah sempat berhenti di rest area, kemudian korban dijerat oleh MF menggunakan tali jaket di bagian lehernya dari belakang selama kurang lebih 5 menit, dan kemudian ketika sudah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, kemudian korban sempat dibawa keliling ke Kabupaten Garut, kemudian dibawa kembali ke wilayah hukum Polres Cimahi, kemudian dibuang jenazahnya di aliran Sungai Citarum. Untuk identitas korban sendiri, seperti yang saya kurang lebih 100 juta rupiah. Karena kebetulan memang ada beberapa barang korban yang diambil oleh tersangka, dan memang motifnya sendiri bahwa para tersangka ini atau saudara CN berniat sudah memiliki niatan untuk menghabisi nyawa korban, karena memang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hampir 3 tahun, gaji hasil kerja korban memang dikirimkan dan dititipkan di saudara CN, dan saudara CN mengakui bahwa tidak sengaja uang tersebut terpakai setiap bulan, sehingga atas dasar ketakutan bahwa saudari IN atau korban akan menanyakan uang hasil kerjanya selama 3 tahun kepada tersangka, maka dari itu tersangka melakukan pembunuhan. Modus operandinya yaitu tersangka mengaitkan tali, seperti yang saya sampaikan, mengaitkan tali jaket ke arah leher korban sewaktu berada di dalam kendaraan atau berada di dalam mobil, kemudian menarik ke belakang sekuat tenaga selama kurang lebih 5 menit sehingga korban meninggal dunia. Barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu satu unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Terios warna putih. Selanjutnya 1 buah tali jaket warna hitam. Selanjutnya 1 setel pakaian korban yang digunakan terakhir. Selanjutnya 2 setel pakaian pelaku yang digunakan pada saat melakukan aksinya atau melakukan pembunuhan. Selanjutnya tas warna kuring. Aksi atau perbuatan pembunuhan tersebut sendiri direncanakan dari 1 hari sebelumnya, sampai di dalam perjalanan juga membicarakan terkait perencanaan, sampai akhirnya bertemu dengan korban di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan rencana, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.